Ya, jadi ini ada sutanya yang tentu ini menjadi satu pegangan bagi kita para pertapa untuk mempertahankan kualitas kepertapaan, mempertahankan mentalitas kita menjadi pertapa agar bisa bertahan untuk waktu yang lama, sehingga kalau bisa diselesaikan kehidupan ini dalam satu kehidupan ini menjadi kehidupan yang terakhir, ya inilah hasil perjuangan kita. Ternyata kalau tadi Bante Subang mengatakan, wah kalau mau menjadikan biku ini harus para acaryanya kan ngafalin, wah ya beliau-beliau ini sampai, wow sulit banget. Kemudian begitu kembali ke kehidupan masyarakat, nggak pakai ngafalin, nggak pakai apa, tahu-tahu hilang. Tetapi di dalam sama Gipala itu juga sama. Kalau memasukkan biku yang baru data itu agak rumit loh. Ada editing fotonya, masukkan datanya ini sama niranya kapan, namanya siapa, kemudian jadi biku upasampadanya kapan, upajayanya jam kapan, jam berapa. Wah datanya ya agak rumit, bisa salah juga. Tapi begitu hilang, sudah ini 3 orang, tidak sampai semenit. Nama ini del, nama ini del, nama ini del, selesai. Refresh, beres. Jadi ya memang seperti itu. Nanjak, sulit. Ya Anda kalau ke bodi kiri gini, kalau berangkat mungkin, atau mungkin Anda yang tinggal di ikuti yang agak tinggi, itu kalau nanjak mau kembali ke kamar berat. Tapi kalau turun cepat sekali. Malah kadang kita seperti terdorong untuk segera turun. Memang mau naik itu sulit, turun gampang. Menaikkan kualitas mental kita sulit. Mau jadi biku, aduh lama sekali, 4 tahun. Ya tadi disampaikan, saya suka itu dengan program masih 4 tahun itu, saya suka dibandingkan program dadaan. Karena mungkin jumlah bikunya kurang, kemudian mau dipercepat, sebetulnya saya kurang begitu cocok. Kenapa? Karena kita ini begitu menggunakan jubah, di dalam masyarakat Buddhis, itu sudah dianggap pemimpin. Nah, kalau sekarang dia baru belajar, kemudian sudah dianggap pemimpin, dia kadang lupa diri. Woi, saya ternyata ada power ya. Dulu sih biasanya kalau hanya pakaian biasa, ke wihara nggak pernah dilihat orang loh. Sekarang, wah, semua orang, selamat pagi Bante, selamat siang Bante, namo budaya, wah, semua menghormati saya. Lupa. Nah, kemudian kita maunya jalur lambat. Jadi 4 tahun tidak apa-apa. Kenapa? Biar 4 tahun itu dia mendapat pendidikan dasar bagaimana berperilaku yang baik menghadapi lingkungan kita. Kalau dia sudah siap mental, baru. Sudah 4 tahun jadi samanera saja, kadang jadi biku masih gagap. Karena waktu jadi samanera itu, kadang ya nggak terlalu dianggap. Ya mungkin samanera kalau sudah sama jalan sama biku, kadang-kadang samanera jadi nggak dianggap. Tapi kalau sendirian, wah, memang dianggap sudah kayak biku itu, wah, Bante, semuanya jadi naik grade-nya. Biasalah. Kalau kucing nggak ada kan tikus memang kadang berlagak jadi kucing. Tapi kalau kucingnya datang langsung tikus sadar diri. Aku tikus. Itu sudah biasa. Nah, jadi dengan kita kumpul bersama ini,
membuat kita sekarang mulai disadarkan. Saya ini biku, saya ini pabajita, saya ini pertapa. Malah kutipan dari Augusto Wirasilo tadi bagus sekali. Dhammacarya Sutta, ya. Brahmacarya Sutta. Jadi seorang brahmacari itu bukan orang yang mau cari enak-enak. Karena di dalam masyarakat, Anda tentu sering mendengar kalau sudah ikut pembinaan, enak ya jadi bante. Mana-mana diopeni, dilayani, enak ya jadi bante. Makan tinggal disediakan, tempat sudah disediakan, kendaraan disediakan, enak ya jadi bante. Terus kamu cita-citanya apa? Aku juga mau jadi bante. Kenapa? Enak. Jadi di dalam Brahmacarya Sutta tadi disampaikan bukan untuk cari enak-enak, bukan juga untuk cari penghormatan. Wah, bisa duduk di kursi paling tinggi ini, nyaman banget ya, kursi ini cuma satu. Tidak bisa Anda bergabung di sini. Walaupun ketua panitia nggak boleh bergabung di sini, kecuali foto bersama. Walaupun Sangganayaka nggak boleh bergabung di sini. Wow, semua menghormati, bukan. Menjadi seorang brahmacarya bukan untuk dihormati, bukan untuk cari kenikmatan, bukan untuk jadi motivator menghasut dan lain sebagainya, tapi untuk jalani mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin, loba, dosa, moha. Kenapa? Karena menjadi seorang pertapa ini diibaratkan seperti kita dari kehidupan perumah tangga menyeberangi, naik rakit, menyeberangi ke pantai seberang. Tentu kita sudah mengenal istilah rakit ini kan, bahwa di dalam Dhamma ini adalah ibaratnya seperti rakit. Artinya kita ini menyeberangi dari kehidupan sebagai umat awam, perumah tangga, jalani kehidupan kebikuan, kepertapaan, kesamanaan, sampai tercapainya kesucian. Sebagaimana tadi yang disampaikan di dalam Brahmacari Sutta. Jadi tujuannya adalah untuk mencapai kesucian. Mendapatkan penghormatan, mendapatkan fasilitas, itu sebetulnya hanyalah dukungan untuk tujuan kita mencapai pencerahan. Bukan tujuan kita menjadi pabajita. Kalau tujuan kita menjadi pabajita itu hanya untuk mendapatkan penghasilan dan sebagainya, wah, ini kita bikin karma buruk. Karena kehidupan sebagai pabajita ini sangat tergantung dengan orang lain. Kita ini kan juga didukung orang lain, para perumah tangga. Sarana kesehatan, obat-obatan didukung oleh orang lain, perumah tangga. Sarana tempat tinggal, sarana konsumsi didukung oleh orang lain, para perumah tangga. Jadi kita ini hidupnya karena dukungan. Kalau kita menyia-nyiakan dukungan, kalau di dalam Brahmacari Sutta tadi disampaikan dengan niat menipu, itu tadi ada nipunya. Jadi nipu karena kita ingin mendapatkan fasilitas itu, sebetulnya itu sangat berisiko.
Karena kita menyia-nyiakan keyakinan umat. Kita bisa mengurangi minat umat Buddha untuk berwihara. Kita bisa menambah bahan bakar orang-orang yang tidak suka agama Buddha. Tuh lihat bikunya, tuh lihat kelakuannya, menambah bahan bakar. Kenapa? Karena kita sendiri. Orang lain tidak selalu belajar agama Buddha. Orang luar itu tidak selalu belajar agama Buddha. Walaupun YouTube kita banyak, tapi mereka belum tentu membuka. Anda pun, kita pun, apa yang sering buka yang milik kelompok lain, ya kan? Kita seaktif itu untuk aku yang mau belajar agama A, aku yang mau belajar di YouTube agama B, agama C, atau kita cukup sudahlah agama Buddha aja saya belajar belum habis-habis nih, ya kan? Kita kan gitu juga, padahal kita ini sebetulnya dengan tinggal di wihara dan lain sebagainya, kita lebih punya kesempatan untuk belajar. Tetapi kita yang nggak gunakan. Demikian pula para berumah tangga. Mereka yang agamanya A, jarang mau belajar agama B, C, D, dan seterusnya. Demikian pula yang agama B, dia tidak belajar yang agama-agama lain. Nah, orang yang bukan Buddhis, itu jarang belajar agama Buddha. Tetapi mereka lalu melihat di lingkungannya, umat Buddhanya bagaimana nih? Wah, tetangga saya ini anaknya jadi biku, tapi aduh kelakuannya parah. Jadi yang anaknya jadi biku, orang tuanya kelakuannya tidak baik, itu orang tuanya sebetulnya jadi dhamma duta agama Buddha loh. Dan lalu mereka lihat, anaknya yang jadi biku aja orang tuanya kayak gitu, berarti agama Buddha parah. Dia adalah dhamma duta. Kemudian kita ini walaupun mungkin tidak ceramah, tidak apa-apa, cuma jalan aja. Mungkin di bandara, mungkin. Kemudian kita tidak menjaga kelakuan kita. Orang lalu melihat, wih, biku kok kelakuannya kayak gitu ya. Misalnya kita di bandara toh, kemudian ketemu ada satu umat, atau mungkin malah sponsor. Woi, aku di sini. Orang kemudian lihat, wih, ya biku kok kelakuannya kayak gitu. Agama Buddha gak beres nih. Padahal kita gak ceramah, gak ngapa-ngapa, dan gak ngurusi mereka. Saya ngurusi itu, orang itu. Orang itu, saya sudah lama gak ketemu, dia tinggal di luar negeri. Dia sponsor dulu bangun wihara. Sekarang saya ketemu kebetulan ini. Woi. Lalu mereka punya konsep agama Buddha parah. Nah, jadi kita umat Buddha yang sedikit ini sebetulnya masing-masing menjadi dhamma duta. Kita pun sebagai pabajita tidak ngomong apa-apapun, itu sudah dhamma duta. Naik pesawat, sudah di pesawat nih, kemudian kita pikir ini lama ya naik pesawat 5 jam, 6 jam bisa lebih. Ngapain ya? Nonton. Sebetulnya ya enggak salah di pesawat itu. Karena setiap pesawatnya ada
ada monitornya. Jadi kita pikir semua pada nonton. Ya ini kan ada headphone juga, dengar musik, kan nggak ganggu mau dipakai headphone. Tapi orang di ujung sana, ujung sebelah sana yang bukan Buddha lalu lihat, biku podo ae, kelakuannya nggak beres. Akhirnya yang dapat nama jelek agama Buddha. Padahal kita enggak ngapa-ngapa loh. Ngomong ya enggak. Petakilan ya enggak. Cuma nonton, bosen saya 5 jam. Itu dilihat sudah enggak benar. Apalagi ada beberapa yang umat agama Buddha, saudara kita yang tempat lain. Katanya STI ini bikunya apa itu? Teguh menjalankan sila. Kan katanya tidak boleh nonton tontonan. Nah ini bikunya berjam-jam nonton film ini, nonton kartun itu, dengerin lagu ini. Kan kalau dari belakangnya kan kadang bisa dilihat itu monitornya itu. Langsung STI dapat nama jelek. Jadi selain kita ini Dhamma Dutanya agama Buddha, kita ini juga Dhamma Dutanya STI, Sangga Theravada Indonesia. Apa yang kita lakukan, mereka akan melihat, menilai. Contohnya orang STI itu seperti itu. Karena itu kita harus jaga baik-baik. Dan seperti tadi yang saya sampaikan, yang di dalam Dhamma diceritakan adalah bahwa Dhamma ini seperti rakit. Seperti kita sedang nyebrang untuk menuju ke pencerahan. Sehingga menjadi pabajita itu bukan mencari kemudahan. Menjadi pabajita itu justru sebetulnya nyari sulit. Kalau kita konsepnya menjadi pabajita itu adalah, kok saya lihat para biku sama nera enak ya. Kalau kita mencari kemudahan, keliru. Itu awal yang salah. Tapi justru sebetulnya menjadi pabajita itu jalani kesulitan. Karena kita sebetulnya mau pelihara kuku aja. Tak boleh. Ya, dulu ada satu biku yang suka pelihara kuku kelingkingnya. Gimana ini kuku kok gak dipotong? Ya dong. Hong Shui-nya. Apa karpe Hong Shui? Iya Bante, kalau kelingking ini tinggi, hampir mendekati tingginya jari manis, itu hoki loh Bante. Nah jari kelingking saya ini kan pendek, jadi saya kasih kuku supaya panjang di ciswanya. Loh kamu cari biku kok mau cari hoki untuk apa? Oh ya, biar kemana-mana makannya dapat yang enak, kemana-mana saya dapat wihara yang bagus, nanti saya juga bisa bangun wihara, jadi saya bangun. Tidak lama kemudian ya dia balik ke masyarakat. Kenapa? Karena konsepnya ini sudah mencari kemudahan, bukan untuk jalan. Nah ini memang sulit. Karena itu di dalam Dhamma disampaikan, karena kita ini seperti menyeberang, maka penyeberangan kita ini akan menemui berbagai kesulitan.
Yang kesulitan ini baru bisa dipecahkan kalau kita punya semangat yang tinggi bahwa saya mau nyebrang. Apapun kesulitannya, saya harus hadapi karena niat saya, tujuan saya menjadi Papacita adalah menyeberangi lautan kelahiran kembali ini. Nah, kemudian di dalam Dhamma disampaikan itu. Waktu kita jalani penyeberangan ini, ombak datang. Wah. Jadi rakit yang kita gunakan ini dinaik turunkan ombak. Waduh, ngeri banget nih. Kalau sampai rakit kita nggak kuat, kebalik, jeblos, kena ombak. Kita harus kuat. Gimana nih? Rakitnya goyang ke sana, kita berarti ke sini. Rakitnya berat, kita berarti. Jadi kita terus mencari posisi supaya rakit ini bisa bertahan. Karena ombaknya sedemikian kuat. Nah, ombak itu ternyata diinterpretasikan di dalam Dhamma adalah peraturan. Jadi kita ini punya kode etik, aturan yang harus kita jalani. Kuku, ya jangan dipanjangin lah. Kita bertapa untuk apa kuku panjang-panjang? Tidak ada gunanya. Dipotong. Ini adalah kode etik. Kemudian kalau baru-baru ini kita dapat pembagian jubah. Terima kasih Sanggan Ayaka ya. Kita sudah dikasih jubah nih dari Biro apa? Biro Pendidikan atau Biro apa? Biro Pendidikan. Terima kasih jubah dan sanggatinya ya. Mantap. Jadi saya dapat. Kenapa? Karena ini kode etik ya, kita harus pakai. Di generasi-generasi awal yang kenal dengan saya, mungkin Bante Suba ya kenal dengan beberapa Bante yang waktu itu belum sesenior hari ini. Mungkin Anda ada yang masih umat. Saya jubahnya unik-unik. Pernah saya jubahnya kuning muda, kuning podang. Pernah. Kayak salah celup. Jadi asal nyelup-nyelup dulu. Keluarnya ungu, terlalu tua. Pakai. Sampai saya diprotes oleh Dewan Pimpinan pada waktu itu. Kamu kalau pakai jubah yang bener dong. Saya ngatakan, Bante kasih dong jubah saya. Kalau Bante kasih, saya pakai. Kalau cuma ngomong nggak ada solusi, ya saya punyanya cuma ini. Nah, sejak itu STI bagi jubah. Jubah apa dulu? Oh, ini hijau dulu kalau nggak salah, agak kehijauan. Langsung jubah saya yang pink, kemudian jubah yang kuning podang. Ya itu karena pink itu ya kecelop, terus jadi akhirnya kuning podang, terus jadi celop lagi jadi ungu, langsung saya singkirkan, ganti yang kehijauan. Wah, saya senang sudah pakai. Sanggatinya masih yang lama, karena ini jahitan saya dari wasa pertama. Beberapa tahun saya pakai terus, ini jubah sudah ganti terus ya. Dari hijau, kemudian coklat lah, apalah, bermacam-macam itu ganti terus. Tapi nggak ada pergantian sanggati ya, saya pakai yang kuno terus. Saya ngomong ini dari wasa pertama loh, saya jahit sendiri loh. Ya. Nah, jubah saya sudah rusak yang jahit pertama, tapi sanggati karena jarang dipakai masih utuh. Protes itu dalam berapa pertemuan di sini sempat protes itu muncul karena kita kan foto bersama. Wah, jubah saya, sanggati saya masih tebel gitu. Kapan ganti? Nah, kapan dikasih? Akhirnya datang dari Sangga. Ini sanggati dikirim waktu itu. Wah, langsung saya pakai.
Di kapan kalau kita foto bersama, saya pakai untuk acara Katina, saya pakai langsung jubah saya terima kasih Sanggatinya sudah datang, jubah saya yang saya jahit sendiri sekarang saya bisa lipat, simpen baik-baik, utuh masih ya. Mungkin nanti 100 tahun lagi dipegang sudah remek, tapi minimal sekarang utuh lah. Kalau saya pakai terus, saya sudah nggak berani nyelup itu. Kenapa? Karena kalau dicelup takut sobek. Sudah seusia kebikuan. Jadi warnanya sudah berubut. Ya, bagi Anda yang mungkin waktu keakraban ke-7 atau keberapa ya, ke-6 di sini masih lihat warnanya itu berubut gitu, luntur, enggak saya celup. Sekarang saya sudah dapat yang baru. Mantap. Saya pakai. Kenapa? Karena ini kode etik. Jangan ringan sekali memang Sanggati yang baru ini bagi saya ringan sekali. Wih, saya pakai kerasa nggak kepake loh. Lupa Pak ya? Ada. Tapi saya nggak mau pusing. Saya sudah dikasih ini kode etiknya, pakai. Ngapain saya pusing? Ini karena etika. Kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Jubahnya sekarang saya selalu jubah yang menggunakan merek. Saya harus promosikan di sini. Ciwara Manggala. Terima kasih. Bante Dhamma Jatuh toh ya. Ciwara Manggala ya. Itu kemarin yang buat dia kesini tuh. Ibu siapa itu? Tanya, bagaimana Bante? Oke lah. Yang ya ada licin-licin dikit tapi tidak masalah. Pokoknya dikasih saya pakai. Saya sekarang jubahnya selalu gitu. Mau dilihat nih logonya. Selalu sebelum saya juga sama. Selalu. Nah, kenapa? Karena ini ombak. Kalau kita tidak nurut seperti itu, kita ini jadi biku loh. Keakuan kita ini kan mulai kita kurangi sedikit-sedikit. Kalau nggak nurut, berarti ini kan bagian dari keakuan. Nah, kalau di dalam suta tersebut disampaikan, bikunya lalu protes, kok aku dulu pakaian begini boleh, sekarang nggak boleh. Aku maunya jalan ke sini kok jalan gitu, sekarang nggak boleh. Aku mestinya kalau mau lari-lari kok sekarang nggak boleh. Aku mau pakai sepatu kok sekarang nggak boleh. Ya ini aturan. Kalau mau ikut ya begini, kalau nggak mau ikut ya sudah. Kenapa? Karena ini adalah ombak. Nah, bagaimana menyikapi? Kadang-kadang, saya pengen naik gunung loh Bante. Enaknya jubahnya digulung terus pakai sepatu. Loh, kamu jadi biku toh? Kamu jadi biku mau naik gunung. Yang suruh naik gunung siapa? Kan kamu sendiri. Lah kalau sudah kamu sendiri, kenapa jubahnya dikalahkan? Lalu pakai jaket dan segala macam. Ya kalau sekarang kamu tidak tahan dingin, kamu tidak bisa naik dengan bagian kebikuannya, ya nggak usah naik toh. Gampang. Nah, ini ombak ini sangat bahaya. Itu nanti kita hanya seperti pakai rakit itu. Kita harus aktif untuk mengendalikan rakit kita ini supaya jangan sampai kita terjebak. Karena kadang itu aturan-aturan seperti itu berproblem. Kalau saya mau singgung sedikit beberapa hari yang lalu ketika kita bertemu, saya melihat ada biku yang sudah cukur. Saya itu dulu ingat pada waktu saya masih rapat-rapat dan saya aktif. Mungkin ada Bante Dhammadhiro hari itu. Saya bertanya, cukur kita ini maunya gimana ya? Saya soalnya kalau sebulan sekali, kalau dari itu saya masih muda juga, cepat gondrong. Saya cukurnya gimana ya? 2 hari sekali boleh enggak? Seminggu sekali, 2 minggu sekali ya? Betul pernah ya kita bahas ya. Terus Bante Panya hari itu menyampaikan, memang cukur ini nggak ada aturan bakunya toh, kan aturannya hanya uposata dan
2 inci, 5 senti. Dah hanya itu aja. Uposata duluan belum sampai 5 senti, ukur. 5 senti belum uposata, ukur. Tapi kan pertanyaannya bukan itu. Berapa hari sekali mau cukur? Nah, kemudian dijawab tuh itu, Bante Panya menjawab, atau Bante Dhammadhiro yang menjawab, kesepakatan kita 1 hari menjelang uposata bulan terang. Kan seperti itu. Kemarin itu sampai saya merasa, saya salah tanggal apa ya? Kok yang lain sudah cukur, saya belum. Ternyata enggak. Nah ini kan sebetulnya agak unik ya. Nanti dalam satu tanggapan mungkin nanti Bante Dhammadhiro juga bisa nyampaikan itu kan kesepakatan loh sebetulnya. Jadi kalau kesepakatan saja kita tidak jalani, kita bisa tenggelam loh. Dan kita jangan mengeluh, mengatakan, lah dalam 1 minggu kok bikunya 3 lepas. Dimulai dengan kebocoran kecil ini. Enggak apa-apa lah. Saya sebetulnya bisa cukur tiap hari, seneng. Adem. Tapi lah kesepakatannya gitu loh. Terus ada juga dulu, alis ini dicukur enggak? Karena kalau ada alisnya kan lebih unik toh. Nah kalau Anda dikepret sampai basah di waktu yang kurang lebih sama kurang, ya tetap menderita. Kemudian tapi kalau jawabannya adalah banyak, tanpa kesepakatan kita alis dicukur. Karena dulu dibandingkan semua. dengan Sri Lanka, ingat saya ya, Sri Lanka ya, para Bante yang dari Sri Lanka, alisnya nggak kecukur toh. Sang Buddha kan enggak, ditanya apakah yang disebut hari baik dan jadi dulu kita pernah tanya, boleh nggak kita pelihara alis? Hari Siapa baik tahu adalah kesempatan ketika berbuat baik. Kayak Hari barongsai. buruk adalah ketika kita mengisi hari itu. Kesepakatan kita jadi hari tidak ini adalah pakai hari baik, alis. tanpa dikepret. Nah, jadi Anda itu akan adalah sukses obat. selalu, hidup bahagia. Kita renungkan baik-baik bahwa kita di dalam komunitas ini isinya banyak kesepakatan. Sepakat ya ikut, nggak sepakat ya maaf, jangan di sini ngisruh, itu ombak. Ketika kita menjalani penyeberangan ini dengan rakit selain ketemu ombak, dan kita sudah berusaha menyeimbangkan supaya rakit kita ini bisa tenang, ketemu buaya. Buaya mau nyaplok nih. Nah sekarang ada buaya, minggir, rakitnya dikendalikan. Ada buaya lagi di sana, minggir. Banyak buaya, cari akal. Gimana nih melewati buaya-buaya itu? Buaya itu adalah bisa nyaplok. Ya, buaya kan mangap terus gini. Tahu-tahu begitu ada ayam lewat di depannya langsung cedok, gigit. Ternyata para samana ini di dalam menghadapi gelombang penyeberangan ini, ketemu buaya itu alias ilmu pencaplokan. Ilmu pencaplokan ini adalah mikiri makanan. Jadi habis makan jam 12 muncul di dalam pikiran, aduh sarapan sesuk jam itu suwi ya. Ini kita dimplok buaya loh dengan cara itu. Baru makan jam 7 selesai. Telung jam 11. Bisa terjadi seperti itu. Ini biasanya kadang sama Nera masih berpikir itu loh. Ada enggak sama Nera mikir itu? Hah?
sama niranya. Mana yang namanya sama nira? Nah, kepikir gitu gak? Begitu selesai makan, aduh, sarapan nanti jam 7. Itu kita, kalau nggak hati-hati, kita dimplok buaya itu. Ternyata bukan hanya sama nira. Nanti para biku semua bisa dapat itu. Ngemplok itu. Kita kadang mencari kepuasan indria kita. Jadi makanan ini kemudian kita merasa, duh, enak, tidak makan. Enak, banyak. Kadang kita pergi ke rumah si A. Saya ingat ya, dulu si A ini kalau berdana makan enak-enak. Langsung kita ngomong sama si A, rumahmu mau pemberkahan lagi gak? Aku rodok nganggur loh ini. Kenapa? Ibu ini kalau masak enak banget. Itu kita dimplok buaya. Anda tentu ingat cerita Bante Moggallana. Ketika Bante Moggallana sedang berjalan, melihat ada seorang yang berpenyakit kusta, yang punya potensi untuk meningkat kualitas batinnya. Sehingga Bante Moggallana ini kemudian liwat di depan orang yang berpenyakit kusta itu. Dan orang yang berpenyakit kusta ini kemudian berdana. Pada waktu memasukkan makanan, mengangkat tangannya kesinggol mangkoknya Bante Moggallana. Dan karena berpenyakit kusta, jarinya lepas. Pluk. Wow, ada jari di sini. Tapi Bante Moggallana dengan kemampuan batinnya mengetahui ini kalau saya kemudian bawa ke wihara, ini berproblem karena dia punya rasa bersalah yang kuat sekali. Oke, kalau gitu kemudian mencari tempat yang sejuk di sekitar situ, di bawah pohon, kemudian Bante Moggallana duduk, mangkoknya dibuka, jarinya diambil, letakkan, kemudian ya sudah dimakan. Sehingga donatur ini merasa bahagia dan akhirnya mencapai tingkat tertentu. Artinya apa ini? Ini beliau bisa mengatasi buaya ini. Kita kadang-kadang, ada lalernya, ada rambut. Kita sebetulnya dimakan buaya. Saudara-saudara, saya pernah di perbatasan antara Thailand dengan Laos. Jadi persis di pinggir sungai Mekong. Itu kalau pagi kita pindah patah. Pindah patah di daerah itu adanya ketan. Ketannya ditempatkan kayak apa ya, bulatan gitu, tapi dari bambu. Nah, kayak tenggok, kalau kita tapi tenggok kan besar, kalau ini kan bulatannya cuman mungkin diameternya 20 cm atau berapa. Dipegangnya tangan kanan. Kemudian diambilnya tangan kiri. Hari itu tahun berapa itu ya? Tahun 90-an. Itu ya tangan telanjang gini. Dan itu kan banyak petani, banyak apa. Oh, kukunya termasuk hitam-hitam belum. Jadi ambil gini, cet, bluk, cet, bluk, cet, bluk. Saya di belakang, sana can-can sudah jalan. Luar biasa ya. Dan hari itu saya bertekad hanya makan hasil pindapata itu. Ya sudah. Ingat juga jari yang hitam itu ya, sampai di depan saya masih hitam.
Tapi mungkin lebih steril karena sudah panas toh. Tapi tetap hitam. Cuman saya lalu merenungkan mereka itu berdana dengan penuh kesungguhan. Adanya memang ketan saja. Tidak punya apa-apa. Kadang cuma lauknya waffle roti itu. Kadang pisang emas. Ya sudah kita makan itu campur sama air putih. Air putihnya air hujan. Ya sudah. Kenapa? Karena ini adalah ketulusan umat itu. Nah, jadi kalau kita masih memilih-milih, sebetulnya kita ini dicaplok buaya. Hati-hati. Nah, kita sudah bisa mengatasi. Oke, saya tidak tertarik makanan. Oke lah, biasalah. Enak nggak enak kan hanya 3 jari ini saja. Ya, oke, sudah saya bisa atasi. Nah, kita melanjutkan perjalanan. Ketemu tadi ombak, ketemu buaya. Wah, sekarang sedotan air, pusaran air. Ini mengerikan. Kalau kita naik rakit, kena pusaran, pasti tenggelam. Kita harus menghindar nih. Jangan sampai kena pusaran nih. Apa ini pusaran ini kalau di dalam suta tersebut? Keinginan keumatan. Kita itu kepikir jadi umat. Maksudnya apa ini? Ada umat bawa sepeda motor ke biara. Sepeda motor baru. Bagus ya. Aku bonceng. Tidak ada orang. Aku nyetir ya. Berpikir keumatan. HP-mu bagus. Lihat-lihat. Bahwa aku dicarikan HP ini. HP-ku sudah rusak nih. Itu nanti lama-lama pola pikir kita ini sudah umat sungguhan. Apalagi di dalam pergaulan kita kenapa kok dulu kok kita mengadakan acara keakraban? Ya, itu karena Anda bisa buktikan sendiri ya, Anda sendiri, kita bisa buktikan sendiri. Anda ngobrol dengan sesama biku nih. Kemudian datang umat. Anda membiarkan umat itu dan Anda terus ngobrol. Apa Anda ngobrolnya berhenti? Ngurus umatnya. Apa yang Anda lakukan? Ngurus umatnya. Apalagi umatnya sponsor. Mami datang. Oh, Pak Bajita kok punya mami? Ini koko loh, ini koko. Pak Bajita kok punya koko? Pola pikir umat sudah. Nah, makanya kita bikin keakraban ini supaya kita sudah tidak ngurus umat-umat itu, supaya kita benar-benar fokus dengan teman kita. Tetapi di dalam kehidupan bermasyarakat sana, kita sering tenggelam karena umat. Nah, makanya kita kemudian harus hati-hati nih. Pola pikirku sudah umat atau enggak? Aku seneng enggak barang-barang umat? Karena begitu senang-senang barang umat, akhirnya kita minta. Nah itu. Saya sudah ngode lama loh, ini HP ku rusak kok nggak ada orang ngasih ya. Apa kita bikin status saja di media sosial? Aduh, mau ceramah damai, mau nyusun jadwal kok HP rusak. Status. Langsung umat-umat yang penuh pengertian. Bante HP-nya rusak ya. Saya kasih ya Bante. HP Bante-nya rusak ya. Kasih. Ya boleh kirim. Dan begitu HP-nya dikirim banyak, langsung karena ini umat ini minta Bante, tolong loh Bante, HP-nya dipakai ya Bante. Mahal ini saya hemat gajian loh di Bante. Oke. Yang itu juga ngomong HP. Lama-lama kita kalungkan kayak Angulimala. Tapi HP
itulah pusaran air. Kita kesedot karena keumatan. Nah, kemudian kalau kita jalan lagi terus, ketemulah ikan buas. Jadi kalau di Sultan sebetulnya itu namanya ikan buas. Ya, tapi dalam banyak ceramah para biku disebut hiu. Hiu. Itu misalnya ikan buas. Kenapa? Karena ikan buas itu yang nyaplok kita. Loh, apa itu ikan buas? Itu kalau di Sultan dikatakan ikan buas itu ya apa? Ya, cewek-cewek itulah. Tapi kadang-kadang saya merasa kasihan ya, cewek-cewek disalahkan. Saya hanya mengatakan ikan buas itu adalah lawan jenis. Tapi juga bisa sejenis. Pokoknya yang membuat bangkitnya nafsu. Pada waktu Sutta itu ada, mungkin suasana itu masih suasana lawan jenis ya. Dan itu kan konteksnya kepada para biku. Tapi kalau sudah umum, bisa loh sejenis juga. Ya, jadi kalau nanti kepada misalnya Atasilani, ya kan juga lawan jenis. Dia juga punya ikan buasnya sendiri. Nah, jadi saya lebih menerjemahkan adalah mereka-mereka yang membangkitkan nafsu, baik itu lawan jenis maupun yang sejenis. Ini sangat mengerikan. Karena kalau tadi kita ngobrol ini, kemudian datang umat. Kalau umatnya yang rodok bencana, itu ya saya tetap ngobrol. Sempatan untuk ngusir dia. Ini penting loh, ini obrolannya penting. Akhirnya dia tahu diri. Dia pulang. Tapi kalau umatnya ini klimis, wangi, muda, nanti aja tinggal di wihara podo-podo. Ini kan tamu ini. Maklumnya karena pergi dulu. Loh, kok jadi ngurus ini? Ini kita kecaplok ikan hiu. Ikan hiu belum tentu. Ikan buas. Kenapa? Karena itu kenikmatan bagi pikiran kita, hiburan bagi pikiran kita. Nggak nonton film, nggak nonton televisi, tapi ada hiburan cekikian sama si ikan buas. Dan namanya saja sudah ikan buas, kecaploklah 3 orang dalam seminggu. Semua kena ikan buas apa enggak ya? Enggak ya? 3 kena ikan buas atau salah satu? Siapa yang tahu sebabnya? Enggak tahu ya? Tapi dari beberapa pengalaman ikan buas itu berbahaya loh. Paling sering terjadi. Tapi sebetulnya 4 ini terjadi terus. Jadi 4 hal ini yang membuat batin kita itu lemah. Sebagai pertama membuat kita lemah. Kalau Anda ingat itu tadi adalah ombak. Buaya, ombak itu adalah yang membuat kita goyang karena aturan-aturan. Kita nggak suka dengan aturan kebikuan. Dulu ada seorang umat menjadi biku. Dia di Thailand sampai hebat sekali. Menjadi wakil dari kepala wihara di situ untuk memberikan ceramah atau pengarahan. Itu wihara hutan itu. Mungkin nanti kenal juga, mungkin Bante Dhammadhiro itu wihara hutan. Itu satu-satunya biku Indonesia yang punya hak ceramah di situ, memberikan bimbingan meditasi. Wah, udah hebat sekali dia. Kemudian pulang ke Indonesia. Wah, dia karena hebat sekali. Patung apa ini? Bukan patung agama Buddha. Turunkan. Ya, masih ingat ya itu ya. Ingat udah itu. Belum ada gambaran ya. Nanti saya kasih gambaran yang lebih jelas. Saya tidak menyebutkan nama, nggak ada gunanya. Atau orangnya sudah selesai. Jadi, lepaskan. Terus segala macam. Pokoknya dia jadi banyak musuh. Lalu dia lepas jubah.
Apa yang dia katakan waktu lepas? STI aturannya nggak masuk akal. Kok nggak masuk akal? Ya, kamu dulu kan dasarnya juga dari situ. Ya kenapa? Karena dia sudah kena ombak. Dan akhirnya sampai hari ini ya linglung nggak karu-karuan ya, karena mau jadi biku ya enggak, mau apa sudah karu-karuan lah. Jadi itu dari orang yang sebetulnya sangat berpotensi bagus. Kita kalau pulang ke Indonesia, kalau dia bisa mendidik juga menjadi bagus, orangnya keras sekali, disiplin banget, tapi akhirnya dia kemakan dengan keakuannya sendiri karena dia nggak mau nurut dengan aturan komunitasnya. Itu yang bisa membuat lepas. Buaya, nyaplok, berarti caploan-caploan kita ini kita kendalikan karena itu bisa membuat kita lepas. Kemudian pusaran air itu adalah keumatan. Kita harus hati-hati karena itu lubang yang membuat kita bisa lepas. Cara berpikir kita, mimpi kita itu adalah tandanya. Apakah saya ini masih umat, apakah saya sudah menjadi biku ataupun pertapa. Kalau mimpi kita masih umat, jalani kebikuan kita dengan baik. Karena nanti berubah pelan-pelan masuk ke bawah sadar bahwa saya sudah berjubah, sudah bukan lagi perumah tangga. Sampai nanti akhirnya kita sudah tidak kepikir lagi naik sepeda motor, nyetir mobil, angon pedus, sudah tidak lagi kepikir itu. Karena kita sudah tahu, saya jadi biku. Kemudian yang terakhir adalah, kalau tadi selain pusaran air, adalah ikan buas. Hati-hati, karena memang di dunia ini, di dalam Dhamma disampaikan bahwa tidak ada suara yang lebih indah daripada suaranya lawan jenis. Anda laki suaranya semerdu apapun juga, begitu dengar lawan jenis, celing, oh enak tenang. Tidak ada senyum yang seindah senyumnya lawan jenis. Dan seterusnya, itu nanti di dalam salah satu sutta juga disampaikan. Jadi kita ini sekarang mau jalani ya. Jadi kita harus betul-betul punya semangat yang kuat. Dari mana semangat yang kuat? Kalau kita tahu tujuan. Karena itu, kalau Anda mau bertahan di dalam kebikuan, bertahan di dalam kesamanaan, tujuan Anda apa? Anda jadi biku, jadi samana, jadi samaniran, tujuannya apa? Kalau tujuan Anda jelas, bukan jangka pendek, maka Anda akan bertahan di dalam kebikuan. Tapi kalau tujuan Anda hanya jangka pendek, seperti kemarin saya lihat beberapa video tentang polisi muda yang ditanya, tujuannya jadi polisi apa? Ada kira-kira 6 atau 7 polisi muda. Jawabannya kurang lebih sama. Biar dapat cewek. Ada yang nonton video itu ya? Ada, pernah? Biar dapat cewek. Anda sebagai pertapa, kalau Anda mengharapkan 4 hal tadi, salah satu saja, sudahlah, nggak tahan nanti. Kenapa? Karena kita ini hidupnya justru untuk sulit, bukan untuk mudah. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi perenungan nanti untuk Anda pikirkan, saya itu tujuannya apa. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertahan lebih lama ya. Kita semua bisa bertahan lebih lama. Karena saya juga harus menasihati diri saya juga. Bahwa 4 hal ini itu di dalam sutta apa ya kira-kira ya? Hah? Catuma Sutta. Catuma. Bener apa ya? Kok sepertinya ada yang menyebut Umibaya Sutta. Catuma Sutta. Kenapa bukan Umibaya Sutta? Ombak ya.
Jadi Umi Bayasuta itu khusus hanya ngurusi pusarannya itu aja. Oke. Ya, jadi ini ada sutanya yang tentu ini menjadi satu pegangan bagi kita para pertapa untuk mempertahankan kualitas kepertapaan, mempertahankan mentalitas kita menjadi pertapa agar bisa bertahan untuk waktu yang lama, sehingga kalau bisa diselesaikan kehidupan ini dalam satu kehidupan ini menjadi kehidupan yang terakhir, ya inilah hasil perjuangan kita. Tapi kalaupun tidak selesai di kehidupan ini, minimal kita melangkah dengan lebih baik sehingga jarak untuk lebih dekat pada tujuan utama di kehidupan-kehidupan selanjutnya menjadi lebih pendek. Dengan demikian, apapun yang kita perjuangkan tidak akan pernah sia-sia kalau kita perjuangkan dengan penuh keras, disiplin, semangat, dan ulet.